Saya Arnet Sundrianto. Dari kecil saya suka gambar, terus coret-coret di semua media, pintu rumah, jendela rumah, tanggalan, semuanya. Apa yang saya gambar waktu itu adalah hasil dari imajinasi waktu saya kecil. Kebiasaan saya untuk menggambar itu saya kembangkan dengan cara mulai mencontoh gambar yang ada di TV, gambar yang ada di foto, gambar yang ada di mas-mas yang jualan gambar di depan sekolahan. Terus berkembang lagi saya mulai mencoba untuk menjiplak. Bapak dan ibu saya seniman, dia juga gambar juga sih. Mereka berdua bertemu juga waktu sama-sama ada di pentas kesenian ketoprak atau ludruk. Saya pernah waktu itu TK ikut lomba menggambar dan mewarnai di salah satu sekolah swasta di Kota Blitar. Saya pernah hampir kena tipu dapat komputer waktu saya TK itu. Saya katanya menang, cuma ditipu, dikirimin surat dari pos untuk dapat komputer dan harus ke Jakarta untuk ambil komputer pada waktu itu tahun 97. Lalu ketika SD saya pernah ikut lomba menggambar skate pensil yaitu. Terus suka baca komik. Waktu SD itu tarafnya masih kota ya, masih antar sekolah dasar di kecamatan. Waktu nyeket saya menang, terus waktu di taraf tingkatan atasnya lomba mewarnai saya nggak menang karena saya nggak bisa mewarnai pada waktu itu. Waktu SMP saya lebih suka curhat melalui gambar. Jadi saya merasakan apa waktu itu saya gambar. Saya suka sama orang, saya gambar orang itu atau gambar momen waktu itu. Waktu SMA saya udah ikut jurnalistik bagian ilustrasi. Waktu itu bikin majalah sekolah, pioner waktu itu namanya. Saya jadi ilustrator di situ, gambar-gambar karikatur yang kepalanya gede, badannya kecil waktu itu. Waktu kuliah saya punya beberapa temen yang jurusan desain grafis. Waktu itu saya kuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan, tapi saya punya teman punya di desain grafis. Di situ saya kenal Photoshop, CorelDRAW, tapi saya nggak terlalu tahu tentang CorelDRAW. Saya seneng waktu itu sama Photoshop. Terus saya bikin komik sendiri pada waktu itu tentang pendidikan jasmani dan kesehatan. Saya mencoba itu, saya masukin ke skripsi saya. Alhamdulillah waktu itu skripsi saya lancar. Hasil komik saya berikan kepada dosen saya. Komik tersebut juga saya berikan kepada SMP saya waktu itu, karena waktu SMP saya pernah punya keinginan saya harus punya komik yang bisa dibaca sama teman-teman saya. Karena waktu itu saya udah lulus. Kalau kalian di SMP 8 yang lagi nonton, cari aja komik saya di perpustakaan. Waktu itu kenapa saya bikin komik, karena saya berpikir bahwa pengembangan media pembelajaran itu perlu. Karena untuk tertarik kepada pelajaran itu, kamu harus membuat anak didik kalian itu untuk suka dulu sama pelajarannya. Mereka udah suka, pasti mereka untuk belajar itu mudah banget gitu. Jadi saya membuat ketertarikan itu dengan media pembelajaran, yaitu komik. Waktu itu pikiran saya seperti itu. Saya menggambar mulai bisa nggak pakai pensil dulu, langsung bolpen, langsung spidol itu karena waktu SD, SMP itu kalau sore-sore itu sering gambar di tanah. Jadi pengalaman untuk tangan bergerak sendiri. Kalau salah kan enak tuh dihapus kalau di tanah. Dan saya sering dilarang sama guru saya ketika saya ketahuan gambar di buku-buku pelajaran. Di alinea-alinea itu saya gambarin, di halaman buku paket itu saya gambarin. Dan harusnya guru-guru sekarang atau mungkin sekolahan sekarang itu lebih ke apa sih bakat minat setiap siswanya itu dikembangin. Lebih enak sih sebetulnya buat masa depannya mereka sendiri juga. Lalu ketika saya lulus kuliah, saya kerja di salah satu SMP swasta di Kota Malang, SMP Laboratorium Universitas Negeri Malang. Waktu itu saya ketemu sama orang yang istilahnya saya menggambar waktu itu saya nggak mikirin untuk saya jual. Mungkin saya pernah waktu itu bantu teman saya untuk saya gambarin, padahal dia jurusan desain grafis, tapi dia nggak bisa gambar orang atau nggak bisa gambar kucing. Saya gambarin, tapi saya juga nggak narik biaya, cuman saya suruh beliin nasi bungkus atau gimana. Saya juga sering bantu teman-teman yang bikin ilustrasi waktu dia bikin buku tentang voli pada waktu saya kuliah. Ya bayarannya cuma makan nasi bungkus kayak gitu. Terus saya ketemu orang ini, dia punya pikiran bahwa hobi itu bisa menghasilkan. Lalu saya ketemu sama saya Mega. Waktu TK itu belum kelihatan hobi menggambarnya. Untuk mewarnai, untuk coret-coret, itu
itu masih males. Nah, TK belum mulai kelihatan, SD sudah kelihatan mulai coret-coret tuh di buku tulis belakang halaman LKS dan lain-lain. Begitu SMP saya tertarik itu dengan ayah saya ketika melihat menggambar batik, reak dan lain-lain, karena beliau juga termasuk orang seniman, orang yang ahli dalam melukis, menggambar. Waktu SMP saya ikut tuh ekstrakurikuler menggambar. Di situ saya belum terlihat keahliannya, mungkin kalau orang lihat gambaran saya masih pleketat atau jelek ya misalnya. Kemudian SMA, waktu SMA saya tertarik ikut Warta Ganesha. Waktu itu saya sekolah di SMA 1 Ponorogo. Warta Ganesha itu adalah ekstrakurikuler yang di dalamnya siswa-siswanya itu suka untuk meliput atau membuat majalah, membuat mading di sekolah, mengelola mading di sekolah, mengikuti lomba batik. Ada juga lomba mading di kabupaten, mading di Karisia dan Madiun. Waktu itu dengan teman-teman saya, Warta Ganesha. Beberapa kali mengikuti perlombaan itu saya tidak pernah menang, dan di situ saya pesimis juga, apa gambar saya jelek, apa karya saya, apa yang bisa saya kembangkan gitu. Nah, begitu saya kuliah, kebetulan saya kuliah di Universitas Negeri Malang. Suatu hari ketika saya menunggu wisuda itu, saya punya teman yang saat itu sedang ulang tahun. Saya berpikir bahwa kado apa nih yang cocok buat dia, yang nggak ada karya saya sendiri gitu. Nah, waktu itu saya menggambar itu bukan lukisan wajah, bukan pemandangan, tapi doodle. Nah, di sini doodle itu saya kan sebenarnya nggak begitu paham ya doodle itu apa, tapi karena kebiasaan saya mencoret-coret waktu kuliah, kan ngadain dosen itu kan bosan ya, saya coret-coret di halaman belakang dan lain-lain seperti sebelum-sebelumnya SMA, SMP. Mungkin teman-teman kalau sekolah kan mungkin juga mencoret-coret gitu ya, itu namanya doodle. Nah, saya baca-baca doodle itu apa sih gini. Nah, setelah itu saya mengkado teman saya dengan membingkainya. Waktu itu teman kos saya tahu, wah Mega bagus ya, coba deh aku bikinin buat teman aku yang sedang graduation atau sedang wisuda. Itu kamu bikin lagi. Nah, hasil dari itu tadi saya posting di Instagram. Dan setelah saat itu semakin banyak saya memposting, karena semakin banyak juga teman saya yang meminta tolong saya untuk menggambarkan momen-momen bahagia mereka. Setelah itu saya menemukan, saya kenalan dengan seorang laki-laki. Nah, di waktu PPL, jadi waktu praktik mengajar ya, di situ saya kenalan dengan orang yang ternyata bersependapat dan sehobi juga. Apa yang kita sukai itu sama, termasuk menggambar. Kita berpacaran dan kita berinisiatif untuk mengembangkan hobi kita. Sebenarnya bukan untuk bisnis sih, tapi lebih untuk membantu teman-teman kita kalau misalnya ada yang meminta tolong. Karena waktu itu ranahnya belum meluas, belum sampai ke jauh, belum sampai ke mana, masih dalam lingkup kuliah aja sih ya, teman-teman kuliah. Dan dari situ kita ingin membuat nama, kita seriusin hobi kita, dan kita membuat nama Ganet Company. Ganet Company itu sebetulnya suatu media saya dan juga Mega untuk kita bisa mengembangkan apa yang kita bisa waktu itu. Jadi hobi kita itu ada wadahnya. Kita bikin sendiri aja wadahnya. Kalau orang lain nggak bikin wadahnya, ya udah kita ciptain wadahnya. Kita menciptakan hal untuk kita sendiri gitu. Pernah waktu itu pertama kali kita menggambar, kita bikin suatu karya untuk kita jual waktu itu di Ganet Company. Sempet banyak temen saya juga yang istilahnya mandangnya sebelah mata gitu, gambaran kayak gini aja dijual kayak gitu. Dan seiring berjalannya waktu, Ganet Company kita kembangin, kita masarin sendiri, kita bikin sendiri. Sampai saat ini kita masih jalanin Ganet Company ini. Alhamdulillah buat teman-teman semuanya, terima kasih yang udah pesen karya-karya kita. Mungkin ada koreksi untuk kita berdua, saya dan istri saya, silahkan komen di bawah sini. Seni itu tidak ada yang jelek, jadi setiap orang memiliki ciri khas sendiri untuk berkarya. Jangan takut, yang penting berkarya dulu. Entah itu hasilnya seperti apa, kalian nggak akan bisa tahu ke depannya. Orang pertama kali berkarya itu nggak mungkin langsung bagus. Orang pertama kali berkarya itu pasti mendapat kritikan, mendapat
masukan, dan seseorang yang mendapatkan masukan dan dia menerimanya dan dia akan berpikir untuk memperbaiki, itu adalah ciri khas dari orang-orang yang menghasilkan karya yang bagus ke depannya. Potensi yang kalian miliki atau bakat minat yang kalian miliki sejak lahir itu tidak akan muncul kalau kalian tidak menyadari potensi apa yang kalian miliki dan kalian tidak berusaha untuk mengasahnya. Ibarat kata, kalian dilahirkan punya pisau di dalam diri kalian, tapi kalian nggak tahu kalau kalian itu punya pisau dalam diri kalian. Terus kalian itu nggak mau ngasah, kalian nggak mau latihan, kalian nggak mau tahu tentang apa yang ada dalam diri kalian, yang kalian nggak akan tahu selamanya bahwa kalian itu punya karya, kalian itu punya sesuatu dalam diri kalian. Sekian dari saya, tetap kreatif, tetap positif. Woi. Aku beri semua cinta kasih sayangku yang tulus dalam hatiku, hanyalah untukmu. Wih, gambar pegunungan nih. Bukan, aku lagi bikin digital art gitu. Cuman aku nggak ngerti deh gimana cara bikinnya, kayaknya nggak bagus-bagus banget ya. Udah, aku hopeless. Yaudah, aku pergi dulu ya Om. Jangan begitu dong. Kalau begini nggak mulai ceritanya nih. Terus gimana dong? Kamu bikin apa sih? Aku pengen yang keren-keren gitu. Kayak orang-orang kan bikin digital artnya keren-keren gitu. Mau dibuat di poster? Apa di baju? Kok di baju? Enggak sih, di alat gambar aja. Jadi maksudnya gimana nih? Kayak yang ini punya siapa nih, keren-keren nih. Ini digital Nah, art, mungkin kan? maksudnya kayak gini kan, dibikin buat pajangan tembok, Iya ya kan? ini keren nih. Ini siapa yang bikin nih? Coba kamu ngadep ke kiri. Itu kanan, kiri. iya. Nah, dari sini. Gak mungkin aku nggak tahu dari tadi Iya, pasti udah di situ. ini teman saya Halo, nih. aku Derita. Dekat Aku nih. Derita. Arnet. Aku namanya Rita, tapi karena aku masih kecil aku dipanggilnya De, jadi Derita. Udah geser situ. Ayo deh. Om Andre, ini bikinannya. Ini Sukatmi, betul. Dan Berarti- juga Suka mie beneran bukan? bukan Mega. Aku pikir kamu suka mie, jadi suka mie gitu. Ini semua karya-karyanya Mega dan Arnet. Arnet. Nah, ini ditulis gambar seni pakai tangan. Pakai handmade semua. Pakai handmade semua. Oh iya, satu Wah, persatu. jago. Atau ditulis dulu, abis itu di print atau gimana? Enggak pakai spidol. Oh. Kita pakai ini. Jadi Yang foto ini, foto kita edit dulu di Photoshop, terus kita print, tapi yang doodle-nya kita bikin sendiri. Pagi-pagi semangat, keren banget ini. Sampai ke baju-baju juga ya? Iya, kalau kaos sama sarung kita pakai spidol khusus kain. Oh. Terus butuh waktu berapa lama untuk Gambar bikin gambar kayak yang itu tuh di ini ada tote bag. kanvas atau tote bag itu berapa lama tuh? Kayak temanya barong gitu ya? barong. Kalau pembuatan sih sebenarnya cepet ya. Cuma karena ini kalau yang pesan kan banyak tuh. Jadi mesti sabar dulu gitu. Jadi antri. Antrian ya. 3 jam. Iya 3 jam. Tapi kalau Bisa ciri ditunggu. Bisa. Nah, ini karya-karyanya. Ya, sarung, Iya, berdua. celana sarung. Oh, ini Kasih celana lihat. sarung. Wah, keren banget. Ini saya suka banget nih, saya suka pakai buat sholat biasanya. bagus, nice. Belakangnya tuh celana. Tapi Tuh. celana, tapi itu sarung. Sarung. Jadinya celana sarung deh. Saya lagi ngumpulin ini Mas memang di rumah Mas. Terus Indonesia lagi wayang banget. jadi buat sholat Cocok tuh. banget buat Om Andre ya. Boleh. Bisa Aku custom soalnya juga kalau bisa custom misalnya. ya. Iya, bisa custom. Biasanya custom kaos doodle itu dikasih nama. Apa nama produknya? Garnet Company. Garnet Garnet. Company. Hashtag Garnet Company. Mega dan Arnet Mega ya. dan Arnet. Garnet Company. Tuh, keren kan? Wah, makasih ya Mas ya. Iya.
Bagus banget nih. Nanti bonnya di belakang ya. Iya. Ah, timbang bon doang mah nggak apa-apa. Bon doang. Tapi yang paling favorit di antara merchandise ini apa? Yang favorit ini doodle bingkai sama tote bag. tote bag sama kaos. Sama kaos. Semuanya Semuanya. Kalau yang baru, sarung yang tadi itu baru. Kita baru. Kalau ciri khasnya doodle-nya Ganet apa? Ciri khasnya sih apa ya? Kita itu biasanya kan kalau ngelihat doodle di internet kan biasanya nyari-nyari tuh nggak ada yang diarsir. Kalau kita ini pakai arsiran jadi lebih Semuanya 3 dimensi diarsir. gitu. Lebih. Kalau yang kaos itu kita pakai spidol kain yang 10 kali dicuci nggak luntur. Pas kalau udah 11-nya? Berarti beli lagi kan sering dipakai. Iya betul. Harganya berapa mas? Terjangkau ya kalau yang Figora, dia yang tahu nih. Kalau yang ini kan 10R nih. Kalau hitam putih 75. Terus kalau ini 65, ini 8R. Kalau ini 6R ada 55.000. Tapi kalau warna kena tambah 15.000. Kalau tote bag-nya 55.000. Kalau kaosnya 75.000 juga. 5.000 ya. Kalau sarungnya? Sarungnya itu agak mahal dikit ya. Jadi 120. 20-an. 20 ya. Affordable banget. Nama Instagramnya apa? Kita nggak ada Instagram khusus karena dulu kita masih belum suami istri, jadi kita pakai kumpulin karya kita di hashtag Ganet Company. Ganet Company. Jadi pakai hashtag Hashtag aja. Ganet Company. Nggak, Di Instagram cari aja hashtag Ganet Ganet Company. Berarti mampir ke Instagramnya Anet Iya. ataupun Mega ya? kadang-kadang biasanya ada yang nggak percaya bikinan siapa. Oke, ya udah Instagram masing-masing aja. Selain hashtag Ganet Company, ceknya di Mega_cute. Bukan, Mega Rahma 507. 07. Iya. Di @arnetsun. 507. Enggak, Arnetsun. SUND. Arnetsun. Enak ya kalau gabung nama tuh jadi Ganet Company. Iya. Yaudah, nanti aku mau belajar dulu deh ya. Iya silakan. Terima kasih ya mas. Kakak-kakaknya. Mbak Ganet Aku juga. anterin ya Om. Iya, terima Om, kasih. di sini jangan lirik-lirik ya Om ya. Enggak. Iya. Makasih ya udah nonton pagi-pagi. Terima kasih banyak. Seperti biasa ya pagi-pagi adanya jam Senin sampai Jumat ada jam 7:30 pagi. Oke, besok kita ketemu lagi masih di pagi-pagi. Semangat!